Yo, para Wibu No Lepers, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mereka Siapa. Nah, di segmen Mereka Siapa kali ini gue mau bahas Makoto, MC dari anime Tsukiga Michibiku Isekai Douchu dan para pelayannya atau para budaknya. Buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya cuy, daripada gue banyak bacot gitu, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Pertama-tama jelas kita bahas MC-nya dulu, yaitu Misumi Makoto. Kayak kita semua tahu lah kalau Makoto dipanggil ke Isekai karena kontrak Dewi dengan kedua orang tuanya. Tapi karena dia nggak good looking gitu kan, kayak lupa ada cuk, makanya dia dilempar ke ujung dunia. Tapi beruntung Tsukuyomi berada di pihak Makoto dan memberi restu ke Makoto untuk tinggal di Isekai dan diberikan kebebasan selama dia tinggal di Isekai. Kalau enggak ya Makoto udah amsyong itu dipanggil ke Isekai kayak gitu. Sebelum dipanggil ke Isekai, Makoto adalah siswa SMA yang ikut klub memanah. Keahliannya dalam memanah udah bisa dibilang masuk ke kategori Master Marksman. Tapi sayangnya dia nggak pernah ikut kompetisi memanah apapun. Di hari dia dipanggil ke Isekai, Makoto mendapat pengakuan cinta dari kakak kelasnya. Tapi naas gitu kan. Malam harinya dia malah dipanggil ke Isekai. Udah dipanggil ke Isekai, dilempar lagi gitu kan ke ujung dunia karena dia nggak good looking. Tapi ya walau begitu sebenarnya Makoto adalah keturunan bangsawan di Isekai, tempat dia tinggal. Karena bapaknya adalah seorang bangsawan dari negara Kaleneon dan ibunya seorang pendeta dewi dari negara yang sama. Makoto awalnya dipanggil ke Isekai sebagai manusia, tapi dia akan menjadi manusia kekal yang gak bisa mati karena faktor umur. Dia masih bisa mati kalau dibunuh. Diketahui kalau Makoto adalah tuan tanah atau bisa lu bilang raja lah dari Asora atau subdimensi milik Tomoe. Ya awalnya tanah ini milik Tomoe, tapi atas izin Tomoe, Makoto menjadi tuan tanah atau raja dari Asora. Dulunya Asora adalah dimensi kosong tanpa adanya apapun di dalamnya. Tapi setelah kontrak yang dilakuin Makoto dan Tomoe, Asora berubah menjadi tanah subur yang bisa ditinggali berbagai ras. Yang disebut-sebut sama berbagai orang kalau Asora itu adalah utopia. Asora semakin luas dan semakin layak untuk ditinggali oleh berbagai orang setelah Makoto melakukan kontak dengan para dewa-dewi. Sampai mereka memberikan berkah ke Makoto dan Asora. Contohnya kayak laut yang dibuat sama Susanoo, terus pohon Tuhan yang diberikan sama Athena, dan kuil-kuil yang dibuat sama berbagai dewa-dewi. Tidak hanya sebatas menjadi raja dari Asora, Makoto juga dianggap sebagai guru yang sangat terampil di Akademi Rosegard. Akademi Rosegard sendiri adalah kota yang berfokus pada penelitian dan studi. Di tempat kayak gitu udah pasti gitu banyak orang-orang yang terampil dalam hal sihir, meneliti, dan mengajar. Tapi Makoto dianggap yang paling terampil. Lo bisa bayangin lah keahlian Makoto dalam meneliti dan mengajari sesuatu. Bukan cuma guru di Akademi Rosegard, Makoto juga dianggap sebagai pahlawan di Akademi Rosegard karena dia yang menyelamatkan Akademi Rosegard yang diserang sama para mutan. Tapi Makoto bukan orang bego gitu ya, yang main asal serang aja. Dia nunggu timing yang tepat untuk masuk ke dalam pertarungan. Gak peduli berapa banyak korban berjatuhan. Tapi bukan karena hal itu doang Makoto dianggap sebagai pahlawan, tapi karena dia juga ikut membantu membangun ulang Akademi Rosegard yang hancur akibat serangan para mutan. Dan nanti Makoto juga akan mendapatkan berkah agar bisa bicara bahasa umum yang bisa dimengerti sama semua orang. Dari Dewi yang manggil dia atau dari Dewi yang udah nendang dia ke ujung dunia. Setelah dia menyelamatkan salah satu orang yang dipanggil ke Isekai. Ya ternyata si Dewi nggak jahat-jahat banget gitu ya. Ya walaupun dia menilai orang dari good looking apa enggak gitu. Ya tapi setidaknya dia nggak terlalu evil lah gitu. Atas berkah yang dikasih sama si Dewi, koneksi Makoto jadi meluas. Bukan cuma sebatas demi-human doang. Tapi berbagai kerajaan, dewa-dewi, bahkan sampai kerajaan iblis, Makoto punya semua koneksi ke tempat-tempat itu. Karena koneksi yang Makoto miliki sangatlah luas, hal itu ngebuat perusahaan Kuzunoha yang dibangun Makoto sangatlah terkenal. Kuzunoha adalah perusahaan yang didirikan Makoto untuk berfokus kepada produksi obat-obatan dan penjualan obat-obatan. Ya mirip kayak kimia farma gitulah. Kuzunoha terletak di Akademi Rosegard dan perusahaan ini juga memiliki pengaruh yang sangat luas terutama di Rebirth Company. Kuzunoha akhirnya menjadi perusahaan nomor 1 dan perusahaan yang paling berpengaruh di Shige, tempat Kuzunoha berdiri. Karena kayak yang gue bilang tadi gitu kan,
kalau Makoto atau Kuzunoha memiliki koneksi sampai ke dewa-dewi dan kerajaan iblis. Makoto sendiri memiliki kemampuan fisik yang sangat abnormal karena dia berasal dari bumi. Diketahui kalau kondisi di bumi itu sangatlah keras, yang bisa dibilang kayak tekanan gravitasi, atmosfer, dan yang lainnya itu lebih kuat daripada di isekai tempat Makoto dipanggil. Jadi karena udah biasa di tempat yang punya tekanan lebih kuat, hal itu ngebuat tubuh Makoto kuat dengan sendirinya. Tapi bukan cuma itu faktor utamanya, melainkan juga karena dia sering melatih tubuhnya waktu masih di bumi. Jadi buat lo yang kerjanya cuma rebahan, jangan berharap kalau lo dipanggil ke isekai bakal OP gitu kan. Makanya olahraga, olahraga gitu. Jangan rebahan doang kerjaan lu. Selain kemampuan fisik, Makoto juga memiliki energi sihir yang sangat abnormal. Bahkan energi sihir yang Makoto miliki itu mendekati para dewa. Hal itu dikarenakan faktor keturunan dan berkah dari Tsukuyomi. Dengan jumlah energi sihir yang abnormal, Makoto bisa ngebuat sihir materia prima. Sihir yang berupa armor yang mengkonsumsi banyaknya energi sihir. Tapi sihir ini nggak bisa ditiru sama sihir biasa. Karena pada dasarnya sihir ini adalah metode aplikasi kekuatan sihir, bukanlah sihir umum, yang bisa dibilang sihir tingkat lanjut. Pengetahuan sihir yang Makoto miliki juga sangatlah luas, yang ngebuat Makoto bisa berbagai sihir di dunia manusia tanpa terkecuali. Berkah yang Tsukuyomi berikan kepada Makoto juga bukan sebatas mana, melainkan sihir multifungsi yang bisa digunakan untuk hal apapun dan di kondisi apapun tanpa terkecuali. Makoto juga memiliki kemampuan penciptaan yang sama seperti para dewa-dewi. Fokus pikiran yang Makoto miliki juga dikatakan sangatlah mengerikan sama orang-orang, karena pada dasarnya Makoto tidak akan memikirkan apapun selain targetnya saat pikirannya sedang fokus dengan satu hal. Dan saat itu ekspresi Makoto akan jadi sangat mengerikan untuk berbagai orang, termasuk buat Tomoe dan Mio yang menganggap ekspresi Makoto tuh sangat-sangat mengerikan. Diketahui kalau Makoto memiliki keterampilan dalam judo yang dia pelajari dari kakaknya, walaupun keterampilan Makoto belum mencapai tingkatan master. Selain judo, Makoto juga memiliki keterampilan kendo yang dikatakan keterampilan kendonya hampir mencapai tingkatan master. Dan keterampilan Makoto yang paling mengerikan adalah memanah yang sudah mencapai tingkatan master marksman. Karena ketika dia memanah 100% akan mengenai sasaran yang dia inginkan. Tapi dari semua hal itu, bakat sejati yang Makoto miliki adalah menciptakan bakat dari ketiadaan, walaupun Makoto sendiri nggak tahu kalau dia memiliki bakat itu. Hal itu udah dikonfirmasi langsung dari percakapan 3 saudara Norn, Susanoo, Athena, dan Daikokuten. Yang menurut mereka bakat Makoto adalah cheat dari segala cheat. Ya gimana nggak cheat anjir, lu bisa nyiptain bakat buat diri lu sendiri, gue juga mau kampret. Sekarang kita ke pembahasan para pelayannya Makoto. Yang pertama jelas Tomoe. Tomoe dikenal sebagai Shin yang tak terkalahkan dan salah satu dari 2 naga terkuat di dunia. Tomoe selain menjadi pelayan dari Makoto, saat ini dia adalah pacarnya Makoto. Bahkan fragmennya Tomoe yang bernama Komoe menganggap Makoto itu bapaknya dan Tomoe ibunya. Tomoe disebut sebagai naga superior terkuat kedua dan dia disebut sebagai yang tak terkalahkan karena pasalnya nggak ada satupun yang bisa ngalahin dia sebelum dia ketemu sama Makoto. Dan satu-satunya yang bisa ngalahin Tomoe cuma naga superior peringkat 1. Tomoe digambarkan sebagai orang yang ceria, santai, dia juga jarang menganggapi suatu hal dengan serius. Dan diketahui kalau dia sangat tertarik dengan kehidupan pada zaman Edo, terutama pada hal samurai. Kemampuan fisik yang Tomoe miliki sangatlah abnormal, bahkan untuk bangsa naga sekalipun. Tapi kalau mengingat dia adalah naga superior peringkat 2, kayaknya hal itu udah wajar. Tomoe diketahui memiliki kapasitas mana yang cukup abnormal, walaupun gak se-abnormal si Makoto. Dia juga bisa membaca pikiran dan psikometri seperti yang dia lakukan ke Makoto. Salah satu sihir yang diketahui dari Tomoe adalah sihir spasial atau sihir ruang atau sihir dimensi seperti subdimensi yang dia miliki. Dia juga bisa melakukan ilusi murni yang bisa berujung ke mimpi abadi bagi siapapun yang gak bisa keluar dari ilusinya, dan hal ini juga udah ditampilin di animenya di episode 5. Diketahui kalau Tomoe juga memiliki keterampilan kendo yang dia pelajari dari ingatannya Makoto. Pelayan kedua Makoto adalah Mio. Mio dulunya dikenal sebagai laba-laba hitam bencana yang keberadaannya bisa neror satu kota dan juga dianggap sebagai eksistensi unik di dunia dewa. Kalau dengar laba-laba OP, gue jadi keingetan Kumoko anjir. Ya apa jangan-jangan Mio ada hubungannya sama Kumoko? Mungkin? Mio selain menjadi pelayan dari Makoto, dia juga pacarnya Makoto, sama kayak Tomoe, yang cintanya pada Makoto udah nggak perlu diragukan lagi lah.
Mio juga dikatakan sebagai pelayan yang paling setia sama Makoto. Dia bahkan rela ngelakuin apa aja buat Makoto, kecuali ngebunuh tanpa menghancurkan bagian tertentu. Karena ya Mio tuh adalah pembunuh sadis yang ngebunuh musuhnya dengan tragis. Sebelum dirinya menjadi pelayan Makoto, dia sangat ditakuti oleh para dwarf karena Mio suka memakan artefak yang mereka ciptakan. Bagi Mio, rasa artefak dengan kualitas tinggi itu sangatlah enak. Selain itu, Mio dulu juga pernah gelut sama orang-orang kuat kayak Tomoe, Jenderal Iblis, bahkan para pahlawan. Dan gak ada satupun yang bisa ngalahin Mio kecuali si Tomoe. Mereka gak dibunuh sama Mio karena minat Mio buat membunuh mereka atau memakan mereka itu udah hilang pas lagi bertarung itulah. Mio digambarkan sebagai sosok pelayan Makoto yang paling setia dan paling cerdas. Dia juga lemah terhadap pujian dan akan menganggap orang yang tadinya menyebalkan menjadi menyenangkan kecuali musuhnya Makoto. Mio diketahui memiliki kepintaran yang sangat cerdas dan seorang ahli strategi karena dia bisa menyesuaikan dengan siapa dia bertarung. Energi sihir yang Mio miliki juga diketahui sangatlah abnormal, bahkan di kalangan makhluk superior sekalipun. Dan Mio juga satu-satunya laba-laba yang berhasil mencapai tahap itu. Sihir elemen utama yang dimiliki Mio adalah elemen kegelapan yang bisa dikatakan sudah mencapai tingkatan Master Darkness Magician. Diketahui Mio juga memiliki regenerasi tingkat abnormal, bahkan dikatakan mustahil bagi Mio untuk terluka selama masih banyak energi sihir yang dia miliki. Tidak hanya regenerasi, Mio juga memiliki sihir penyembuh, lebih tepatnya sih sihir meregenerasi orang lain dengan instan kayak yang udah lu lihat di animenya waktu dia menyelamatin si siapa tuh orang yang mirip Hasegawa gitulah. Sebagai seorang laba-laba udah jelas kalau Mio bisa membuat benang, tapi tidak hanya sebatas benang normal yang berwarna putih yang dibuat sama si Mio, tapi Mio juga bisa membuat benang langit yang berwarna hitam. Kalau lu anggap semua pelayan Makoto itu adalah cewek, maka lu salah cuk. Karena pelayan ketiga dari Makoto adalah cowok yang bernama Shiki. Shiki dulunya dikenal sebagai larva yang merupakan seorang lich atau orang yang membangkitkan para undead dan dia dipanggil sebagai Undead King. Saat dalam bentuk manusia, Shiki digambarkan sebagai pria ikemen dengan rambut merah yang diikat, sedangkan dalam bentuk lich dia memiliki tampilan tengkorak manusia dengan cahaya merah dari lubang matanya dan menggunakan jubah hitam dan tongkat hitam yang bisa berubah ke bentuk sabit. Asal-usul Shiki tidak diketahui, bahkan nama aslinya juga nggak ada yang tahu. Yang diketahui dari Shiki, sebelum dia menjadi lich, dia adalah seorang peneliti yang sangat jenius. Pertemuan pertama Makoto dan Shiki di tempat para orge, yang dimana Makoto dan Shiki awalnya akan gelut, yang nanti dimenangkan sama Makoto pastinya. Shiki akan diyakini sama si Tomoe untuk jadi salah satu pelayan dari Makoto. Tapi Shiki tidak yakin karena eksistensi Makoto terlalu tinggi buat Shiki. Tapi setelah Shiki menerima salah satu cincin Makoto yang merupakan cincin ke-13, eksistensi Shiki meningkat yang ngebuat Shiki bisa menjadi pelayannya Makoto. Shiki digambarkan dengan kepribadian yang gila kerja, terutama dalam meneliti suatu sihir. Saking gilanya sampai dia menjadi lich, dia tuh masih meneliti berbagai sihir. Dikatakan kalau Shiki adalah pelayan Makoto yang terlemah. Tapi walau terlemah, kemampuannya udah lebih dari cukup buat ngancurin satu negara kalau dia mau. Cincin ke-13 yang Shiki terima dari Makoto itu ngebuat energi sihir yang dimiliki Shiki meningkat dengan sangat abnormal karena cincin ke-13 berisi energi sihir Makoto dengan jumlah yang abnormal. Tidak hanya itu, cincin ke-13 juga mengurangi energi sihir yang dibutuhkan untuk setiap sihir yang Shiki gunakan. Terus kemampuan fisik Shiki juga menjadi sangat abnormal. Kemampuan sihir atau efek dari sihir yang digunakan Shiki juga jadi abnormal dan setiap peralatan yang Shiki gunakan akan di-buff. Itulah kemampuan yang Shiki dapat setelah menerima cincin ke-13 Makoto. Shiki yang merupakan seorang peneliti sihir jelas memiliki pengetahuan sihir yang sangat luas. Hal itu ngebuat Shiki menguasai hampir semua jenis sihir. Tapi sihir spesialis Shiki adalah sihir penyembuh, sihir elemen tanah, dan sihir elemen angin. Pelayan keempat Makoto sekaligus yang terakhir diketahui saat ini adalah Tamaki. Tamaki adalah gadis kuil yang nama aslinya tidak diketahui, umurnya juga nggak diketahui, yang mungkin kalau diperkirakan tuh Tamaki memiliki usia setara dengan para dewa. Ras Tamaki juga nggak diketahui, tapi diperkirakan kalau Tamaki itu seorang spirit yang telah melayani banyak dewa. Asal-usul dan masa lalu Tamaki itu masihlah menjadi misteri buat Makoto, karena informasi tentang Tamaki masihlah sangat sedikit.
Tamaki memiliki banyak penampilan karena dia bisa merubah penampilannya. Tapi penampilan asli dari Tamaki adalah seorang gadis dengan kulit putih pucat kayak Mbak Kunti dengan rambut hitam panjang dan mata coklat. Kemunculannya pertama kali di WN Tsukiga Michibiku Isekai Dochu chapter 204. Kalau gue nggak salah ya cuy. Yang jelas sekitar chapter 200-an lah. Tamaki digambarkan memiliki sikap yang ramah dan senyum lembut. Tapi bukan pelayan Makoto namanya kalau dia nggak rada-rada juga otaknya. Karena Tamaki juga diketahui memiliki sisi haus darah dan hobi gelut. Senyum lembut dan tatapan lembutnya juga akan jadi senyum tanpa ekspresi yang siap ngebunuh siapa aja. Dikarenakan umurnya yang sudah sangat tua, Tamaki jelas memiliki pengetahuan tentang banyak hal yang ada di dunia, bahkan pengetahuan tentang para dewa. Tamaki diketahui memasteri segala jenis senjata, tapi senjata utama yang sering dipakai Tamaki adalah pedang dan tombak yang keahliannya sudah mencapai tingkat Master Swordswoman dan Master Lancer. Kecepatan Tamaki juga diketahui sebagai yang tercepat. Satu-satunya yang bisa mengimbangi kecepatan Tamaki adalah Makoto dengan kecepatan penuh. Tamaki memiliki keahlian dalam sihir api dan sihir angin yang sudah mencapai tingkatan Master Magician. Tapi tidak hanya itu, diperkirakan kalau Tamaki juga bisa melakukan sihir Yin Yang, sebuah sihir perpaduan antara konsep cahaya dan konsep kegelapan. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau yang lainnya lu bisa tulis lah di kolom komen gitu kan. Kalau lu suka sama pembahasannya, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu buat nekan tombol like cuy. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.